dari Anet dari bulan Januari sampai dengan bulan 6 terdapat korban anak berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Kami menemukan bahwa anak-anak tersebut itu tidak mengerti bahwa beberapa organ reproduksi di tubuhnya itu tidak boleh dilihat, disentuh dan dipotong oleh orang lain. Barto Timur Police Discussion Series. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang menyentuh baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Berbeda sekali opening kita ya. Opening kita hari ini menyanyi ya. Itu tadi nyanyian Garda ya. Itu senang gerakan sentuhan boleh dan tidak boleh. Oh ya, terima kasih Mbak. Halo, bertemu lagi dengan saya Buntet Humas, Barito Timur Police Discussion Series Top Smart Saya Inform. Bersama hari ini Ibu Hugeng kita, Mbak Fitriani Masyara. Mbak ini adalah pemenang Hugeng dengan nominasi Polisi Berdedikasi, betul, pada tahun 2023 ya, the one only di Kalteng loh. Bangga banget punya seniorku ini. Udah sering tampil di TV. Ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Begitu kan. Ini kan ada inovasi Garda ya. Apa yang latar belakang yang melatar belakangi adanya Garda ini? Garda sendiri itu dibentuk di bulan Juni 2025 berdasarkan data penanganan perkara kami di unit PPA Satreskrim Polda Timur. Dari Anet dari bulan Januari sampai dengan bulan 6 terdapat korban anak berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, di mana dalam penyidikan kami menemukan bahwa anak-anak tersebut itu tidak mengerti bahwa beberapa organ reproduksi di tubuhnya itu tidak boleh dilihat, disentuh dan dipotong oleh orang lain. Mungkin anak-anak tersebut tidak mendapatkan seks edukasi awal, maksudnya seks edukasi ringan ya, mungkin dari rumah atau sekolah kan. Masyarakat mungkin menganggap hal-hal tersebut tabu dan sulit untuk mengkomunikasikannya terhadap anak-anak. Kemudian Kapolres Timur mensupport kami untuk menciptakan sebuah inovasi guna memperkecil terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga terbentuklah Garda ini. Kalau Garda ini apa nih kepanjangannya Mbak? Garda ini kepanjangannya Gerakan Aksi Reskrim Lindungi Anak. Gerakan Aksi Reskrim Lindungi Anak. Wah, luar biasa. Tadi katanya berarti ini sangat didukung sama Pak Kapolres ya. Ya, karena kita ini tidak cuma Garda ya, ada Jumat Berkah, Minggu Kasih, ya kalau ini ya, wah, luar biasa semua didukung sama Pak Kapolres. Terima kasih. Alhamdulillah untuk kegiatan para Polres sendiri begitu disupport oleh pimpinan kita Kapolres Timur AKBP Edi. Terima kasih untuk supportnya sehingga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan berguna bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur. Ya, seperti kata Pak Kapolres, hadir bermanfaat bagi masyarakat. Ya, begitu kan ya. Kemudian lagi didukung. Kemudian untuk sasaran yang sudah dilakukan ini untuk sosialisasi ini, kami bersama tim sudah hadir bersama Garda di sekolah dasar di 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur, ditambah dengan satu yang kemarin di SLB di Kota Tamiang Laya, dan kami juga mungkin akan hadir di sekolah dasar di daerah-daerah pelosok, mungkin di desa-desa
tepian sungai atau di atas gunung, sehingga garda ini bisa hadir menyeluruh. Jauh jangkauannya dari perkotaan bisa dapat semua ya Mbak, edukasi ini ya Mbak. Kami hadir di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Belitung Timur, dan kami berharap kami bisa melaksanakannya, dan kami upayakan kami akan menargetkan sekolah-sekolah yang mungkin pernah terjadi atau pernah terdapat korban anak di sekolah tersebut. Kemudian nanti akan bergantian ke sekolah dasar lainnya, sehingga mudah-mudahan sekolah dasar bisa kita datangin semua. Untuk program sekolah SMP masih SMA masih belum. Kami akan mungkin menciptakan Fokusnya ke anak-anak dulu karena sesuai dengan usia korban tadi ya Mbak. ya, sesuai dengan materinya juga. Iya. Masih mungkin untuk sekolah yang lebih tinggi kami akan menciptakan hal baru lagi, yang sesuai dengan karakter anak-anak yang sudah SMP, SMA, dan permasalahan yang dihadapi oleh anak SMP dan SMA. Kira-kira respon nih ketika Mbak datangnya, adakah respon, misalnya respon anak, respon mungkin orang tua, guru, seperti apa? Kalau dari guru-guru, kami kebetulan guru-guru sekolah, mereka sangat antusias dan juga berterima kasih kepada Garda, karena dalam pelaksanaan kegiatan mengajar dan mengajar, mereka tidak pernah menyisipkan seks edukasi kepada anak sekolah dasar, karena memang materi tersebut tidak ada dalam program pembelajaran, dan kemudian juga sulit untuk mengajari anak, Sangat tabu ya. mengajari anak tentang area-area sensitif mungkin Agak apa ya, agak segan mungkin ya. dan mungkin juga kami menggunakan alat peraga yang menarik, seperti boneka-boneka ini tadi. Wah, luar biasa. Ini ada kakek, ada nenek ya. Biasanya supaya ada panggilan-panggilan gitu kali ya. Ini ada abang-abang gitu ya. Menggunakan boneka ini mungkin kami lebih mudah mengajarkan anak. Iya. Tidak hanya dengan tulisan dan kalimat, tapi juga ini kan visualnya terlihat dan juga menarik bagi anak-anak usia sekolah dasar. Ya, karena kalau misalnya pakai paparan, wah nggak ngerti mereka Mbak. Iya kan, tidak bisa membaca ya usia seperti itu ya Mbak. Untuk kelas 1, kelas 2 mungkin sulit. Ya, kan? Kemudian ada hadir ya di SLB ya, betul. Ya, nanti Ya. Ada orang tua yang kemudian waktu itu ingin menjemput ya anaknya, kemudian ya ini responnya sangat baik juga ya. Untuk SLB memang anak-anak spesial, mereka membutuhkan perlakuan yang spesial, dan untuk anak berkebutuhan khusus kita lebih menekankan kepada orang tua dan wali, karena pengawasan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus walaupun dia sudah dewasa itu berbeda. Dia harus diawasi lebih maksimal dan lebih protektif daripada anak biasa. Kita yang sangat teriris ya kalau ada korban disabilitas ada di Kabupaten Belitung Timur itu. Ya, semoga tidak ada lagi korban disabilitas, karena mereka itu adalah kaum rentan yang dilindungi oleh negara. Ya, walaupun mereka disabilitas, mereka mempunyai hak yang sama di mata hukum dan juga di masyarakat. Ya, betul. Kemudian kalau ada tantangan ya. Untuk pelaksanaan kami mungkin mengalami kendala kepada lokasi sekolah dasar yang jauh. Karena ketika kita sampai ke sana mungkin waktunya tuh sudah tidak cukup lagi gitu. Karena target kami dalam kegiatan Garda ini usia sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kami tidak memilih kelasnya, cuma kami upayakan semuanya bisa hadir. Karena selain mengefisienkan kegiatan kami, tentunya anak-anak kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 itu adalah anak-anak yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Ada stakeholder terkait yang mendukung dari Garda ini sendiri. Unit PPA bersama Garda, kita bekerjasama dengan DPA 3 AKB, khususnya bidang perlindungan perempuan dan anak, dalam proses pencegahan dan penanganan rehabilitasi serta pengembalian anak ke keluarganya. Kami sangat terbantu sekali, terima kasih kepada Kadis yang telah turut mensupport kegiatan-kegiatan kami, dan insya Allah rencananya kami juga akan turut hadir di sekolah-sekolah menengah lainnya di tahun 2026 di dalam kegiatan gugus tugas TPPO yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Daerah
PDAKB. Ya, luar biasa ya, ada dukungan dinas terkait dan semoga selalu sinergi ini terjalin. Kemudian ini propertinya banyak nih Mbak. Dari mana ini Mbak? Sebelumnya itu kami bersama dengan tim merumuskan kegiatan ini, dan di mana perlu kami harus menggunakan alat peraga untuk menarik perhatian anak-anak dan sebagai sarana kontak kami di kegiatan bersama anak. Tentunya kan anak-anak itu akan mudah bosan, sehingga kami rencananya dan dalam juga berdongeng bersama anak sambil disisipkan kegiatan-kegiatan, maksudnya edukasi mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan anak-anak apabila bagian tubuhnya tadi dipegang, berusaha disentuh oleh orang lain. Apa nih yang harus mereka lakukan? Kita peragakan di situ menggunakan boneka-boneka ini. Jadi dalam kegiatannya itu kita tidak fasik, kita juga mengajak anak-anak untuk turut serta dalam kegiatan dongeng edukasi pencegahan kekerasan seksual tersebut. Nah, bisa dilihat di dokumentasi kami partisipasi anak-anak dalam Sudah ada Instagramnya ya Mbak. Instagramnya jangan lupa ya, Instagramnya Garda Polres Batu Timur, TikToknya juga Garda Polres Batu Timur. Jangan lupa follow ya Mbak ya. Komen ya, misalnya sekolah mana ini yang mau didatangi oleh Garda, sekolah ini dong Bu. Request ya, bisa request ya. Nanti kita akan jadwalkan untuk bisa hadir ke sekolah-sekolah yang mungkin memerlukan kehadiran kami. Yang sudah juga mungkin bisa panggil lagi. Ini gemes banget, ini lucu banget ini. Ya, Gak kepikiran sih kalau kayak gini-gini edukasi. Luar biasa nih. Ini- Satreskrim nih inovasinya. Ini Mbak Fitri ya. ini ikonnya Garda. Oh. Kalau yang lain kan ini pemain pemeran pembantu. Wah, ini utamanya. Kan ada stigma nih di masyarakat bahwa korban anak itu hanya perempuan. Bagaimana korban seksual itu di mata hukum, Mbak? Sebenarnya di mata hukum itu korban kekerasan seksual ini, khususnya kita konteksnya anak ya, tidak peduli dia laki-laki dan perempuan. Anak-anak itu rentan menjadi korban kekerasan seksual. Jadi dalam pelaksanaan Garda kita melaksanakannya multi gender, tidak hanya untuk anak-anak cewek nih, Tidak hanya untuk perempuan ya ya. cowok cewek lah, semuanya kan kita gabung. Anak-anak itu termasuk kelompok rentan ya. Mereka mungkin tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri, tidak punya kekuatan untuk melawan, dan juga dia secara fisik juga kelihatan bahwa mereka itu mudah untuk dikuasai gitu. Kemudian dia harapan, kita ke harapannya sudah. Harapannya dari pelaksana Garda tentunya mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan konsisten sehingga seluruh sekolah dasar di Kabupaten Batu Timur itu bisa kami datangi. Nah, dan kami juga berharap pimpinan kami di Polres Batu Timur tetap mensupport kegiatan kami sehingga kegiatan ini dapat terus berjalan. Dan juga saya berharap kepada seluruh personel Polres Batu Timur, juga rekan-rekan Polwan bisa lebih aktif terjun ke lapangan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada perempuan-perempuan di luar sana dan juga anak-anak yang memang butuh kehadiran kita seorang polisi, tidak hanya dalam penegakan hukum dan juga mungkin pembinaan keamanan, termasuk ini mungkin upaya kita dalam proses pencegahan. Nah, pencegahan anak-anak tersebut menjadi korban kekerasan. Dia terima kasih ya dari Ibu Hugeng ya. Ibu Hugeng sudah memberikan edukasi baik bagaimana edukasinya ya biar menarik untuk anak-anak. Semoga juga ini berkelanjutan sesuai doanya dan juga semoga korban anak tidak ada lagi. Dan terima kasih sekali sudah datang di sini. Yes. Ini adalah sangat ditunggu-tunggu karena program ini sangat diperlukan untuk di masa kita sekarang, di era kita sekarang yang mungkin anak-anak ini tidak mengerti ya, apalagi tadi ada rencananya ke dekat bantaran sungai di sini ya, luar biasa nih, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Fitri, semoga sehat selalu, dan terima kasih juga buat penonton yang sudah setia dengan Pos. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa. Terima kasih Mbak Fitri. Mbak Fitri, Maisyaro undur diri. Butet Humas undur diri. Dadah, sampai berjumpa di Pos lain kali.